Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Solih-solihah hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan sehat walafiat beserta keluarga kalian insyaallah ya. Kembali lagi di video pembelajaran yang keempat, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi tentang perilaku terpuji. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku terpuji terdapat 2 poin, yaitu yang pertama kerjasama dan nanti yang kedua tolong menolong. Sebelum kita memasuki pada materi kerjasama, Ustazah mau menjelaskan, yaitu Allah mencintai orang-orang yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Jadi kalian harus saling mencintai satu sama lain, harus saling menghormati satu sama lain, harus saling tolong menolong satu sama lain. Nah, ini Ustazah mau menjelaskan apa itu kerjasama. Kerjasama yaitu pekerjaan yang dihasilkan atau dilakukan secara bersama-sama akan terasa jauh lebih ringan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ustazah akan menyebutkan 2 contoh. Yang pertama yaitu kerjasama dengan anggota keluarga membersihkan halaman rumah. Yang kedua, kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas sekolah. Nah, untuk yang poin kedua ini Ustazah garis bawahi ya, kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas sekolah bukan dalam hal mencontek, tapi kerjasama jika diperintah oleh guru kalian masing-masing untuk mengerjakan soal itu secara bersama-sama ya. Nah, ini ada contoh gambar bekerja sama. Yang pertama yang tadi Ustazah udah sebutkan, dan yang kedua juga bekerja sama mengerjakan tugas di halaman sekolah, di taman. Nah, bagaimana sikap kalian bekerja sama? Harusnya kalian memiliki sikap bekerja sama dalam hal kebaikan. Tadi sudah Ustazah kasih tahu ya, jika kerjasama dalam hal contoh mencontoh itu bukan kerjasama dalam hal kebaikan. Bekerja sama harus dalam hal kebaikan ya, harus digaris bawahi. Nanti kalian bilang, oh harus contoh mencontoh, harus bekerja sama. Bukan seperti itu nak. Jadi bekerja samanya jika dalam hal kebaikan saja, mengerti ya. Nih yang kedua yaitu tolong menolong. Sambil dibuka bukunya biar kalian mengetahui sambil dibaca-baca. Tolong menolong. Nah, bagaimana sikap kita jika melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan? Ya, kita harus menolongnya. Jika kita mampu untuk menolongnya, wajib bagi kita untuk menolong orang tersebut. Jika ada orang yang meminta tolong, kita harus juga menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Jadi meskipun tidak hanya bekerja sama, tolong menolong juga harus dalam hal kebaikan. Tidak boleh tolong menolong dalam hal kejelekan. Semisal kalian dimintain tolong sama teman kalian untuk mencuri, tidak boleh, itu hal dalam hal kejelekan. Jadi dalam hal kebaikan, yaitu contohnya 1, menolong teman terjatuh dari sepeda. Siapa yang biasanya menolong temannya terjatuh dari sepeda? Nah, ini tidak boleh ditertawakan. Jika ada temannya yang jatuh, jatuh, wah tidak boleh. Jadi kita harus menolongnya terlebih dahulu, membersihkan lukanya dan menenangkan agar si anak tidak menangis. Yang kedua ini membantu mengobati temannya yang sedang terluka. Nah, jadi kalian harus
saling menolong dalam hal kebaikan, baik dalam hal apapun, intinya dalam hal kebaikan ya. Bagaimana sikap kalian jika ada orang yang menolong? Nah, sikap kalian jika ada orang lain yang menolong kalian, tak lupa harus ucapkan terima kasih karena orang tersebut telah menolong kalian ya. Ini Ustazah ada beberapa soal latihan, ayo berlatih. Yang pertama, oh iya Ustazah lupa nak, ada yang ditanyakan, jika nanti ada dari kalian yang bingung tentang sikap tolong menolong dan sikap kerjasama, kalian boleh tanyakan ke Ustazah ya. Ini Ustazah mau mereview kembali agar kalian tidak lupa. Apa tadi Ustazah menerangkan 2 poin. Yang pertama tolong menolong, yang pertama kerjasama, yang kedua tolong menolong. Mengapa kita harus melakukan kedua hal tersebut? Karena Allah mencintai hambanya yang senantiasa bekerja sama dan saling tolong menolong. Siapa yang mau dicintai sama Allah? Angkat tangannya. Iya, tentu saja kita semua ingin dan mau dicintai oleh Allah. Nah, apa itu tadi Ustazah kerjasama? Kerjasama yaitu melakukan segala sesuatu secara bersama-sama. Jadi Ustazah sudah berikan 2 contoh. Ustazah berikan contoh yang lainnya, yaitu bergotong royong. Bergotong royong itu juga salah satu contoh kerjasama. Bergotong royong tidak hanya dengan anggota keluarga rumah, tapi juga bergotong royong dengan warga kampung, semisal warga perumahan yang tinggal di perumahan atau tetangga-tetangga sekitar. Nah, kita bisa bersama-sama membersihkan selokan. Kenapa ada banjir ya? Karena sekitar rumah kalian tidak pernah dibersihkan selokannya. Jadi entah itu 1 bulan sekali atau 2 minggu 2 kali, kalian harus mengikuti kerja bakti itu yang dinamakan gotong royong secara bersama-sama agar lingkungan kalian tetap bersih dan sehat ya anak-anak ya. Lalu poin yang kedua apa tadi ya? Oh iya, poin yang kedua yaitu tolong menolong. Tolong menolong itu apa Ustazah? Tolong menolong itu perbuatan yang baik yang harus dilakukan jika ada orang yang meminta tolong atau membutuhkan bantuan kita. Jadi selagi kita mampu untuk menolongnya, kita harus menolongnya. Insya Allah kita akan mendapat pahala dan mendapat kebaikan dari hal apa yang kita tolong. Dan jangan lupa jika kita telah diberikan pertolongan, tak lupa ucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah menolong kita. Tadi juga Ustazah sudah kasih contoh tolong menolong dalam 2 hal. Ustazah kasih contoh yang lainnya ya, yaitu tolong menolong jika ada temannya yang sedang terpleset semisal. Nah, kita tidak boleh menertawakannya juga, jadi harus menolongnya tanpa menertawakannya. Oke, di sini Ustazah memiliki latihan soal ayo berlatih. Yang pertama, jika ada teman yang menolongmu, bagaimana sikapmu? Oh iya, ini ada suara azan ini. Tidak apa-apa ya, insya Allah kedengaran ya. Yang kedua yaitu, dapatkah kamu memberikan contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman-teman? Dan yang ketiga, mengapa kita perlu membantu teman yang membutuhkan bantuan kita? Ada lagi, yaitu ayo bercerita. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Jadi Ustazah meminta kalian untuk bercerita antara gambar 1 dan gambar 2 ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan 1 minggu setelah video pembelajaran ya. Sebaiknya kalian mengumpulkannya setelah menonton video ini agar tidak lupa.
Oke, cukup sekian video pembelajaran dari Ustazah hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat manfaat bagi kalian semua. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.